Bapak Marwan Iswandi ya, Marwan Iswandi SHMH, lahir di mana 20 Maret 1972, laki-laki Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Serpong nomor 62, Jalan Raya Serpong Priang nomor 62 ya, RT 010 RW 008 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Benar ya? Agama Islam. Pekerjaan dulu TNI Bu, sekarang pengacara. Kenal dengan pemohon? Sekarang kenal. Ada hubungan keluarga? Gimana Bu? Hubungan keluarga? Ada hubungan keluarga? Oh, hubungan darah nggak ada Bu. Tidak ada? Nggak ada Bu. Hubungan pekerjaan? Nggak ada Bu. Tidak ada. Kita sumpah dulu ya, silahkan berdiri. Oke Bu, siap Bu. Ikuti lafal sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan. Keterangan yang benar. Tidak lain. Daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Jadi saudara adalah saksi fakta ya yang terakhir. Siap Bu. Sebenarnya kami mau meriksanya besok, tapi ternyata dari kuasa pemohon mengatakan bahwa saudara tidak bisa untuk dilakukan pemeriksaan besok ya. Siap. Jadi kita lakukan pemeriksaan hari ini dengan konsekuensi kita batasi untuk pertanyaannya ya. Dari kuasa pemohon 3 pertanyaan, dari termohon juga 3 pertanyaan. Siap. Ya. Silahkan dari kuasa pemohon. Baik, yang kami hormati Bang Marwan, terima kasih. Dari kemarin sudah menunggu dan baru kebagian hari ini. Siap. Tapi dulu beliau ini adalah mantan TNI, mantan auditor militer. Ya. Kami menyaksikan persidangan Peggy Setiawan di Bandung, dan Anda berhasil memperjuangkan dan peradilan dikabulkan, kemudian bebas. Untuk mempersingkat waktu, saudara saksi adalah seorang pengacara yang profesional. Kami hanya minta penjelasan apa dampak kebebasan Peggy terhadap kasus ini dan bagaimana saudara saksi menilai kasus yang kita ajukan PK, karena adalah orang-orang yang ditanggap salah tangkap dan kasus kecelakaan yang dialihkan ke pembunuhan dan pemerkosaan. Silakan. Saya nggak banyak lebar bicara. Kebetulan saya background tentara tuh nggak banyak bicara. Yang penting-penting jelas saja. Dari kasusnya Peggy Setiawan, yang klien kami yang salah tangkap, dari putusan pengadilan dari awal, kebetulan saya mantan auditor militer, saya lihat perkara ini perkara yang tidak profesional sekali. Sebaiknya dari 7 orang yang terpidana yang itu dibebaskan semuanya. Makanya saya menghimbau kepada para pengacara yang terpidana itu ajukan PK. Tidak ada jalan lain mengajukan PK, karena ini telah berkekuatan hukum tetap, agar semuanya itu dibebaskan. Karena apa saya bilang? Mulai dari Peggy Setiawan, kita lihat yang tarik yang klien kami. Peggy Setiawan jelas namanya Peggy Setiawan, alamatnya di Talun. Sementara Peggy Perung alamatnya di Mundu. Loh, kok dijadikan tersangka klien kami? Identitasnya berbeda, alamatnya berbeda, umurnya berbeda, enggak tanggung-tanggung, pasalnya pasal 340. Ini negara apa? Negara hukum seperti ini? Ya begitu juga kita tarik ke belakang terhadap 7 orang yang lain itu. Saya ngelihat 7 orang itu awalnya kematian, saya ikut prihatin terhadap keluarga korban itu, keluarganya Eki, keluarganya Penny, saya ikut prihatin atas meninggalnya kedua korban itu. Akan tetapi walaupun ada korban jiwa, tidak boleh sewenang-wenang menangkap orang, mencari orang, harus profesional. Saya lihat di dalam perkara ini cara penangkapannya, karena saya mantan auditor militer, kami nggak seperti itu loh, menangkap orang, menghukum orang. Ini saya lihat kalau memang profesional penyidiknya saat itu, katanya korban itu kan dinaikkan di atas motor, diapit, ada nggak darahnya di baju para pelaku ini?
Dan pelaku ini yang ketujuh orang ini, kedelapan orang ini saya lihat membaca putusan pengadilan. Dari putusan pengadilan itu mengatakan ada hanya yang memukul. Sementara kematian si Eki itu karena salah satunya adalah pukulan di rahang. Sementara pelaku 8 orang itu tidak ada yang melakukan pemukulan di rahang. Yang melakukan pemukulan rahang itu adalah si Dani yang katanya sekarang fiktif. Loh, bagaimana perkara ini? Makanya saya berharap banget di dalam putusan PK ini ke-8 orang ini dibebaskan. Boleh tanya apa lagi? Ya bukan. Saya ya enggak, saya tantangin, mau dari pihak penasihat hukum, mau dari jaksa, saya tantangin. Saya juga mantan jaksa militer. Iya, dia dulu mantan TNI AD. Saya juga mantan TNI AD sama-sama. TNI ya? TNI AD. Oke. Lanjut. Jadi dapat saudara katakan bahwa mereka ini terpidana digiring untuk mengaku dan karena akibat penyiksaan dan intimidasi sehingga mereka terpaksa orang-orang kecil ini yang merupakan kuli dan orang tidak memiliki motor dituduh sebagai geng motor oleh Rudiana, seperti itu. Menurut pendapat saya proses hukum dari awalnya sudah salah. Dari proses hukum salah dan memponisnya juga salah. Makanya saya bilang, saya berharap kepada kuasa hukumnya lakukan PK itu. Bagaimana saya bilang? Saya sangat prihatin sekali. Saya sangat prihatin dalam perkara ini. Loh, saya bilang penyebab kematian jelas-jelas. Ya lucunya nih dua orang pelaku itu, si Andi dan si Dani itu perannya jelas loh. Saya membaca putusan. Dia memperkosa dan awalnya pengejaran itu kalau menurut putusan pengadilan dari si Andi loh. Waktu itu minum di warungnya Ibu Nining. Tapi si Andi dikatakan fiktif. Perkara fiktif. Tetapi mau hukum orang benaran. Ini kasihan saya. Apa pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Bandung ketika membebaskan klien saudara pada perkara peradilan? Gimana? Pertimbangan hakim sehingga Peggy harus dibebaskan. Peggy dibebaskan? Peggy dibebaskan. Peradilan Ya karena salah tangkap salah satunya. Ya. Dari penetapan tersangka atau penyitaan lainnya? Digugurkan. Semuanya digugurkan. Mungkin cukup dari kami, yang mulia. Saya udah cukup lelah sekali masalahnya menunggu 1 hari ini. Dari termohon silahkan. Ayo termohon, kita sama-sama mantan auditor, mantan jaksa. Mungkin singkat saja. Ya. Berarti Bapak adalah penasihat hukum dari Peggy yang perkaranya 2024 kemarin ya? Ya betul. Iya. Dan Bapak tidak pernah menjadi pengacara pada saat kasus terpidana Saka Tatal maupun 8 orang lainnya ya? Betul. Betul. Setuju saya. Kalau begitu ya mungkin kami cukup yang mulia. Terima kasih. Ya. Ya, udah cepat, nggak usah lama-lama, bebaskan 8 orang itu. Dari ini kayak orang nonton bola jadinya ya. Ya. Jadi dari kuasa pemohon sudah, dari termohon juga sudah. Ya. Terima kasih untuk saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang mulia. Pas, setengah 10 kurang 5 menit. Kita ngopi dulu ya. Siapa? Pemohon Saka Tatal ya. Tadi sudah dengarkan keterangan dari saksi ya. Bagaimana keterangannya? Benar, terima kasih ya. Jadi besok kita sidang kembali di jam 10 ya. Dengan agenda ahli, 1 orang ahli. 1 orang ahli atas nama Profesor Muzakir. ya, Profesor Muzakir. Yang mulia, sebelum ditutup boleh kami bicara? Kami mengucapkan apresiasi buat Yang Mulia yang
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang sampai setengah 10 masih menerima pemeriksaan ini luar biasa. Seperti yang kami sampaikan, di Bandung ada Hakim Eman, di Kota Cirebon ada Hakim Emansipasi. Semangat, terima kasih. Sudah ya? Sudah ya, jadi sidang untuk hari ini nyatakan selesai dan ditutup.